Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal. Aku Arum Ramadina dan kali ini aku akan menunjukkan ke kalian hasil karya LKPD yang telah aku buat sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah telaah kurikulum. LKPD yang akan saya tunjukkan kali ini merupakan LKPD Minds on Activities dengan materi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan sekitar yang ditujukan untuk siswa SMP kelas 7 semester genap. Untuk capaian pembelajaran dari LKPD ini adalah siswa dapat mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor lingkungan biotik dan abiotik terhadap keberadaan organisme dalam ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem dan bentuk-bentuk interaksi komponen dalam suatu ekosistem meliputi simbiosis, kompetisi, predasi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami jenis-jenis konservasi dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Untuk instruksi pengisiannya, yang pertama yaitu membaca bahan ajar dengan seksama sebelum mengerjakan tugas. Yang kedua, membaca literatur lain untuk memperkuat pemahaman. Yang ketiga, mengerjakan setiap langkah sesuai dengan tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, mengumpulkan laporan tugas sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara guru dan siswa. Selanjutnya adalah peta konsep yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya masuk ke dalam isi LKPD. Untuk yang pertama yaitu mengobservasi gambar. Di sini disajikan gambar ekosistem laut dan siswa disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gambar tersebut. Untuk LKPD yang diberikan kepada siswa tidak disertai dengan jawaban, hanya soal saja. Namun untuk guru harus mempunyai kunci jawaban sebagai acuan untuk melakukan penilaian. Selanjutnya adalah menyocokkan gambar. Di sini disajikan tingkatan-tingkatan organisasi dalam ekologi seperti populasi, komunitas, ekosistem, dan individu. Lalu siswa disuruh untuk menyocokkan nama tingkatan mana yang tepat dengan gambar dengan cara menarik garis antara nama tingkatan dengan gambar yang tepat. Selanjutnya adalah mendeskripsikan interaksi dalam setiap gambar. Jadi dalam LKPD nanti akan disajikan beberapa gambar interaksi antar makhluk hidup dan siswa disuruh untuk mendeskripsikan bagaimana interaksi yang terjadi sesuai dengan gambar yang disajikan. Seperti pada gambar 3.1 yaitu interaksi antara nyamuk dan manusia. Selanjutnya adalah interaksi antara ikan badut dan anemon. Selanjutnya figur 3.3 bunga dengan lebah. Interaksi antara ikan remora dan kura-kura, banteng dengan burung jalak, tikus dengan tanaman padi, interaksi antara Rafflesia arnoldii dengan tumbuhan inangnya, dan yang terakhir adalah interaksi antara ikan hiu dan ikan remora. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan terkait interaksi antar makhluk hidup. Di sini disajikan dua pertanyaan untuk mengasah kemampuan berpikir siswa. Pertanyaan yang pertama berupa pernyataan, simbiosis parasitisme mempengaruhi dinamika populasi. Siswa disuruh untuk menghubungkan pernyataan tersebut dengan pengamatan yang telah dilakukan, apakah pernyataan tersebut benar, serta memberikan alasan dan buktinya. Selanjutnya adalah siswa disuruh untuk menjelaskan mengapa makhluk hidup perlu berinteraksi. Selanjutnya adalah menyocokkan gambar. Siswa disuruh untuk mengamati setiap gambar yang telah disajikan, kemudian menyocokkan dengan keterangan jenis pola interaksi di sampingnya dengan cara menarik garis seperti pada soal sebelumnya. Selanjutnya adalah mengembangkan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam LKPD ini akan disajikan daftar komponen dalam sebuah ekosistem yaitu rumput, rusa, singa, air, sinar matahari, belalang, burung pemakan serangga. Dari komponen-komponen ini, siswa disuruh untuk menyusun menjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya adalah studi kasus. Dalam LKPD akan disajikan berita yang bersumber dari kompas.com yang berjudul Ketika Jutaan Ikan Mati Mendadak di Teluk Jakarta Akibat Pencemaran Limbah. Dari berita tersebut, siswa akan diminta menjawab beberapa pertanyaan. Berikut pertanyaan-pertanyaan terkait studi kasus. Yang pertama, yang A, sebutkan aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan alga di pesisir pantai Jakarta.
Selanjutnya yang B, jelaskan mengapa blooming alga merah dapat membahayakan kehidupan ikan di ekosistem laut. Yang C, jelaskan dampak pencemaran di Teluk Jakarta. Dan yang D, apa saja dampak jangka panjang pencemaran air terhadap keanekaragaman hayati di wilayah pesisir. Selanjutnya yang E, sebutkan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran di Teluk Jakarta. Yang F, bagaimana peran masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati di wilayah pesisir. Dan yang terakhir, ajukan solusi kreatif yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran serupa di masa depan. Penutup dari LKPD ini berupa reflection and discussion, yaitu feedback siswa tentang pembelajaran yang telah berlangsung. Yaitu siswa menjawab pertanyaan yang pertama, menurut siswa apa manfaat dari memahami interaksi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, dan yang kedua, bagaimana siswa dapat berkontribusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana bentuk LKPD yang telah saya buat dalam bentuk Word. Jika kalian ada tugas terkait LKPD, mungkin ini bisa menjadi referensi. Ini merupakan cover dari LKPD yang telah saya buat. Ini merupakan halaman pembuka yang berisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan instruksi dalam pengisian LKPD. Untuk halaman-halaman selanjutnya merupakan isi dari LKPD.